Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast. Kembali lagi bersama saya Nur Aulianingsi Pratiwi selaku MC dalam program Oase, obrolan asik seputar sekolah. Hari ini hari yang spesial nih Sobat Podcast, di mana sekolah kami menjadi penyelenggara lomba FLS 2N. Tentunya bagi kami sebagai warga sekolah sangat membanggakan. Dan hari ini kami kedatangan tamu seorang juri kategori lomba jurnalistik. Yuk kita langsung tanya-tanya nih Sobat Podcast. Halo Bapak, apa kabar? Baik, sehat. Sebelum saya tanya-tanya, gimana kalau Bapak perkenalkan diri dulu nih Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bambang Irawan. Saya sehari-harinya bekerja di sebuah media cetak di Tenggarong, namanya Koran Kaltim. Nah, di Koran Kaltim itu ada media online-nya juga, namanya pusaranmedia.com. Nah, saya bertugas sebagai editor di pusaranmedia.com. Jadi berita-berita teman-teman wartawan yang dicari dan dikumpulkan setiap hari disetorkan ke redaktur. Itulah tugas saya sehari-hari. Terus kegiatan lainnya, saya sehari-hari juga menjabat sebagai Ketua PWI Kutai Kartanegara, Persatuan Wartawan Indonesia Kutai Kartanegara. Di PWI Kutai Kartanegara itu hampir seluruh wartawan media cetak, media online dan media televisi bergabung di PWI Kukar, hampir sekitar 35 orang semuanya. Nah Pak, dalam event ini Bapak menjabat sebagai apa nih Pak? Di event kegiatan kali ini saya ditunjuk sebagai juri untuk bidang jurnalistik, bidang lomba jurnalistik. Oke, nah bagaimana sih Pak perasaan Bapak dipilih menjadi juri jurnalistik? Ya, tentunya saya sangat senang karena memang dunia jurnalistik ini memang pekerjaan saya sehari-hari. Tentunya saya berharap melalui keilmuan saya ini sedikit banyaknya saya bisa membantu untuk memberikan penilaian terhadap peserta lomba yang nantinya akan bertanding di tingkat lebih tinggi selanjutnya. Mudah-mudahan nanti apa yang kami pilih nanti sebagai juaranya mampu bersaing nanti di tingkat provinsi ataupun tingkat yang lebih tinggi lainnya. Oke, nah dalam lomba jurnalistik ini unsur apa saja sih Pak yang dinilai? Iya, dalam penilaian itu ada 3 kategori penilaian. Yang pertama itu terkait dengan konten, itu bobotnya sekitar 50%. Konten itu meliputi dari apakah kontennya itu mendukung dari kegiatan dari kebijaksanaan program Kemendikbud, terus mulai dari ide-idenya atau mengandung unsur-unsur human interest segala macam. Terus selanjutnya itu 25% itu terkait tentang kaidah jurnalistik yang berisi tentang tata cara penulisan apakah sesuai dengan kode etik jurnalistik segala macam. Dan selanjutnya dari segi 24% lainnya dari segi kebahasaan. Tentu nanti yang kami pilih memiliki konten yang bahasanya itu sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada 3 intinya yang kami berikan penilaian tadi. Oke, nah jurnalistik ini kan identik nih Pak dengan dunia tulisan. Menurut Bapak, apa kiat-kiat yang bisa Bapak berikan agar kami para pelajar gemar menulis? Ya, saya pikir memang semuanya pasti pernah menulis. Minimal dia menulis di medsosnya, seperti itu ya. Nah, jadi kiat-kiatnya saya menyarankan kepada teman-teman pelajar supaya rajin membaca. Karena dengan membaca itu kita tentu mendapatkan banyak pengetahuan. Karena membaca itu adalah jendela ilmu pengetahuan. Dan apa yang dibaca juga harus rajin ditulis gitu. Apapun, kalau memang kita suka menulis, apapun yang kita lihat, apa yang kita dengar, ataupun kita rasakan,
kalau kita tulis nanti instingnya akan muncul sendiri seperti itu. Oke, dan tidak hanya membaca aja Pak ya, pasti harus juga diselingi dengan menulis. Ya. Mungkin rajin menonton TV juga gitu ya? Iya, rajin menonton TV kita untuk mengetahui gitu berita-berita terkait kejadian-kejadian di daerah lain, apa isu-isu yang sedang berkembang, isu-isu yang viral, tentu kita dapatkan dengan cara menonton TV atau kita menonton di media-media lainnya seperti YouTube atau seperti medsos itu. Nah, untuk beritanya ini Pak, apakah hanya untuk berita misalnya nih ada kejadian apa gitu atau yang lainnya juga? Semuanya, apapun itu, semua informasi itu tidak hanya kejadian ataupun kejadian misalnya kebakaran. Semuanya, misalnya kita pasti kita membaca misalnya tentang politik, tentang ekonomi, tentang olahraga. Jadi semuanya kita baca gitu. Kalau saya hampir apapun yang judulnya menarik pasti saya baca, apakah itu ekonomi, apakah itu politik, ataupun olahraga, ataupun hukum dan kriminal segala macam seperti itu. Jadi semuanya kita baca. Yang tren-tren sekarang juga nih Pak ya? Iya, betul. Nah, mungkin kan sobat podcast di rumah nih tidak paham ya apa sih itu jurnalistik. Nah, gimana sih Pak gambaran jurnalistik ketika dijadikan suatu bidang pekerjaan? Tolong diceritain nih Pak. Sebenarnya pekerjaan jurnalistik ini adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan seperti itu. Karena melalui menjadi seorang wartawan ini tentu kita selain mendapatkan teman yang banyak, karena setiap hari bertemu dengan orang yang berbeda-beda setiap hari, dan kita juga mendapatkan ilmu gitu dari narasumber yang kita datangi dengan ilmu yang berbeda-beda tentunya. Nah, tentu menjadi seorang wartawan ini adalah pekerjaan seperti memiliki kantong Doraemon seperti itu. Jadi kita menjadi wartawan bisa kemana saja gitu. Apakah kita mau ketemu penjahat atau mau ketemu pejabat, dengan status sebagai wartawan tentu memudahkan kita gitu. Misalnya kita mau ketemu Pak Bupati atau Pak Gubernur, tentu dengan pekerjaan sebagai wartawan tentu kita mendapatkan kemudahan seperti itu. Istilahnya ada jalur lain gitu Pak ya? Ya betul, ada jalur tolnya gitu ya. Dan juga pekerjaan wartawan ini saya pikir seperti pekerjaan superhero seperti itu. Jadi Superman, film Superman itu tokoh utamanya Clark Kent itu dia bekerja sebagai wartawan di, kalau nggak salah, di Daily Planet. Dan terus mungkin kalau ada pernah nonton film Spider-Man, tokoh utama Peter Parker itu dia kalau nggak salah di Daily Bugs atau apa gitu. Tapi dia tetap memang bekerja sebagai wartawan gitu. Jadi pekerjaan superhero itu memang pekerjaan wartawan gitu ya. Gitu. Memang wartawan ini dia tidak punya jam kerja. Jam kerjanya itu 24 jam. Panas hujan tetap dia harus liputan di lapangan. Kalaupun malam-malam ada kejadian, ya dia harus hadir meliput gitu. Jangan sampai nanti baru besok pagi baru datang beritanya sudah basi. Nanti pas baru ditampilkan beritanya terus ada yang udah itu mah beritanya udah lewat gitu ya. Ya, apalagi sekarang ini kan media online ini kan sudah berkembang cepat gitu. Jadi kejadian hari ini di bumi utara mungkin dalam detik ini di bumi selatan sudah tahu orang semua. Misalnya detik ini Iran menyerang Israel, mungkin kita yang di sini sudah tahu gitu, mungkin beberapa menit saja seperti itu. Jadi harus kejar-kejaran juga ya Pak, soalnya kan pasti juga kita melihat dari media sosial kan. Iya betul. Oke. Nah, kita kan sering melihat nih Pak wartawan dalam berita TV. Apa yang harus kami lakukan untuk bisa menjadi seorang wartawan? Sebenarnya untuk wartawan ini dia tidak ada sekolah khususnya seperti itu, karena pekerjaan sebagai wartawan ini dia bisa dipelajari secara otodidak gitu. Jadi siapapun orangnya, yang penting dia mau belajar
dia rajin menulis, itu kuncinya, rajin membaca, dan dia punya semangat mental yang kuat untuk menjadi wartawan. Karena wartawan itu syarat utamanya itu ya harus punya mental yang kuat. Iya. Karena wartawan itu dia harus gigih gitu memperjuangkan apa yang ditugaskan gitu, apa berita yang ingin dia cari. Jangan sampai nanti dia hari ini ditugaskan wawancara bupati, sementara bupatinya lagi rapat terus dia pulang gitu, karena mentalnya tidak kuat. Iya. Dia harus nunggu gitu, walaupun sampai sore atau sampai malam seperti itu. Oke. Nah Pak, kalau boleh tahu nih, saya kan sebagai orang awam nih, saya kan tidak tahu secara detail gitu apa itu jurnalistik. Nah saya mau tanya nih Pak, perbedaan wartawan sama reporter itu apa sih Pak? Sebenarnya wartawan dengan reporter itu sih sama-sama saja, tapi kalau bahasa wartawan itu dia lebih kepada wartawan yang tugasnya setelah dia meliput berita, dia langsung ditulis gitu di dalam bentuk sebuah berita. Kalau reporter dia lebih melaporkan kejadian secara langsung gitu. Biasanya itu di radio, di televisi, itu biasanya sebutnya reporter. Tapi kalau wartawan biasanya dia lebih mewartakan gitu. Jadi berita yang dia dapat, dia tulis, besok baru diterbitkan di medianya, atau di media online langsung hari itu juga dia tulis seperti itu. Nah tuh jadi sobat podcast itu sudah sama tahu aja kan? sih, nggak terlalu jauh bedanya gitu, sebutannya aja gitu. Nah jadi sobat podcast sudah tahu kan apa sih perbedaan wartawan sama reporter. Jadi jangan lagi ya, gitu. Jangan salah-salah lagi nih. Nah Pak, pertanyaannya lagi nih, perbedaan media massa dengan media sosial itu apa sih Pak? Iya, jadi banyak yang orang bertanya-tanya itu, samakah produk medsos dengan produk jurnalistik? Kalau seperti kita ketahui, media sosial itu adalah media yang media sosial gitu. Dia seperti Instagram, Twitter, ataupun TikTok segala macam. Nah tentu dia beda dengan produk jurnalistik. Jadi bedanya pertama itu apa yang dihasilkan oleh jurnalistik atau pers itu, hasil dari produk yang dari jurnalistik itu disebut berita. Nah sobat podcast, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung podcast kita kali ini. Saya Nur Auleningsi Pratiwi selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.